Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain satu film fantasi yang menarik banget nih guys. Judulnya Charlie and the Chocolate Factory. Ini salah satu film yang wajib banget kalian tonton sih guys. Ceritanya tentang pabrik coklat yang paling terkenal di dunia. Dan pabriknya tuh misterius banget. Sampai suatu hari pabrik coklat itu nyebarin 5 tiket emas. Dan siapapun yang berhasil nemuin tiket emasnya bakal diundang ke pabrik coklat itu. Dan nantinya ada hadiah spesial juga. Ya, gak usah lama-lama lagi deh ya. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini bocil ini nih guys, namanya Charlie. Walau hidupnya serba kekurangan, rumahnya aja udah mau roboh, Charlie dan keluarganya selalu bersyukur dan hidup bahagia. Ayahnya Charlie kerja di pabrik odol gitu guys. Dan malam itu seperti biasa ayahnya Charlie bawain dia tutup odol. Karena Charlie tuh ngefans banget sama sebuah pabrik coklat yang terkenal. Makanya tutup botol dari ayahnya dia kumpulin buat bikin miniatur pabrik coklat itu. Di situ kakeknya Charlie juga cerita kalau 20 tahun lalu si kakek tuh sempat pernah kerja di pabrik coklat itu. Nama pemilik pabriknya Willy Wonka. Terus nama coklatnya diambil dari nama belakangnya, jadi coklat Wonka. Coklat ini tuh terkenal banget guys di seluruh dunia. Bahkan Sultan di India aja sampai minta dibikinin istana yang terbuat dari coklat Wonka. Nah, tapi namanya hidup, selalu aja nih ya ada orang-orang yang iri sama kesuksesan Willy Wonka. Diam-diam resep rahasia coklat Wonka dicuri. Sampai muncul berbagai merek coklat tiruan yang nyaingin coklat Wonka. Gara-gara itu Willy Wonka kecewa berat karena pasti di pabriknya ada yang berkhianat kan. Jadi pabriknya ditutup dan semua karyawannya juga diberhentiin. Nah, tapi anehnya pabrik coklat Wonka tuh masih produksi, coklatnya masih dijual. Padahal kan karyawannya udah pada nggak ada dan pintu pabriknya juga selalu ditutup. Misterius banget. Besok paginya nih ya, pabrik coklat Wonka yang misterius itu tiba-tiba ngasih pengumuman. Katanya mereka udah nyebarin 5 tiket emas yang diselipin di dalam coklat Wonka. Dan nantinya 5 bocil yang berhasil dapetin tiket emas itu bakal diajak keliling pabrik. Dan salah satu bocil yang beruntung juga bakal dapat hadiah tambahan. Setelah pengumuman itu, orang-orang di seluruh dunia langsung heboh banget ngeborong coklat Wonka. Saking viralnya coklat itu sampai habis deh guys, pokoknya di mana-mana. Satu persatu tiket emas yang disebar juga mulai ada yang nemuin. Nah, bocil gemoy ini nih guys yang pertama kali dapet. Dia memang rakus dan setiap hari selalu makan coklat Wonka. Jadi gak heran ya dari sekian banyaknya coklat yang dia makan, kebetulan ada tuh yang nyelip tiket emas. Udah gitu tiket emas kedua akhirnya ditemuin sama bocil cewek yang manja ini. Dia berhasil nemu tiket emas karena orang tuanya tuh super kaya raya. Ayahnya ngeborong banyak banget coklat Wonka dan nyuruh pegawainya ngecekin coklatnya satu-satu. Sampai akhirnya ketemu juga tuh satu tiket emas yang dicari. Ngeliat berita itu Charlie jadi sedih. Sebenarnya dia juga pengen kan nemuin tiket emas, tapi dia bukan orang kaya, keluarganya juga nggak punya uang buat beli coklat Wonka. Kebetulan hari itu ulang tahun Charlie.
Dan keluarganya yang baik ternyata nyiapin dia hadiah coklat Wonka. Walau kemungkinannya kecil, Charlie berharap banget bisa nemuin tiket emas itu. Sayangnya memang belum rejeki guys, coklatnya itu gak ada tiket emasnya. Walau sebenarnya sedih, Charlie yang baik tetap tersenyum. Dan gak lupa dia juga ngebagiin coklat itu untuk keluarganya. Keesokan harinya ada berita kalau tiket emas ketiga ditemuin sama bocil pirang ini yang ambisius banget guys. Apapun yang dia pengen harus dia dapetin. Makanya akhirnya dia berhasil juga tuh dapetin tiket emas. Dan tiket keempat juga udah ditemuin sama bocil yang asalnya dari daerah terpencil tapi jenius banget. Jadi dengan perhitungan jeniusnya, walau cuma beli satu coklat, dia berhasil tuh nemuin coklat Wonka spesial yang ada tiket emasnya. Nah, dari 5 tiket emas yang tersebar, berarti cuma sisa satu lagi kan yang belum ditemuin. Charlie makin galau tuh, dia pengen banget dapetin tiketnya. Ngeliat cucunya yang murung, si kakek akhirnya ngeluarin satu-satunya tabungan yang dia punya, dikasihin ke Charlie buat beli coklat lagi. Siapa tahu kali ini mereka beruntung kan. Ya, tapi sedihnya lagi-lagi coklatnya kosong, gak ada tiket emasnya. Charlie yang kecewa cuma bisa berjalan sambil sedih. Karena dia udah gak punya uang sama sekali kan buat beli coklat lagi, udah gak bisa. Tapi tiba-tiba nih ya, Charlie nemuin selembar uang jatuh di jalan. Dan gak pakai mikir, langsung dia beliin coklat Wonka aja tuh. Kali ini malah rezekinya dong. Di dalam coklat itu ada tiket emas yang dicari-cari. Ngeliat itu orang-orang di sekitar Charlie juga pada heboh. Mereka nawar-nawarin Charlie buat ngejual tiket emasnya. Ada yang nawarin harga 1 juta, 10 juta. Sampai penjaga tokonya nyuruh Charlie cepet pulang dan jangan ngejual tiket itu. Karena itu tiket yang berharga. Di rumah Charlie langsung semangat kan nunjukin tiket emas itu ke keluarganya. Semua ikut senang, bahkan si kakek yang biasanya rebahan aja sampai ikut joget-joget. Nah, tapi di situ si Charlie tiba-tiba bilang kalau tiketnya mau dia jual aja. Soalnya keluarga mereka lebih butuh uang kan. Walau dalam hatinya sebenarnya Charlie benar-benar pengen pergi ke pabrik Wonka dengan tiket itu. Ya, tapi demi keluarganya Charlie ikhlas rela berkorban. Nah, tapi kakek buyutnya Charlie bilang kalau uang itu bisa dicari setiap hari. Tapi kesempatan tiket emas ini cuma sekali seumur hidup. Cuma ada 5 tiket emas di dunia. Setelah diyakinin sama keluarganya yang baik juga, keesokan harinya Charlie akhirnya pergi nih ke pabrik Wonka. Charlie ditemenin sama kakeknya, dan di situ juga ada 4 bocil pemenang lainnya. Begitu gerbang dibuka, orang-orang ini langsung semangat masuk. Dan mereka disambut sama parade boneka gitu guys. Walau agak serem nih ya, kok beberapa bonekanya kebakar. Lagi fokus nonton, tiba-tiba muncul seorang pria yang penampilannya agak unik. Dan ternyata ini guys, si Willy Wonka, pemilik pabrik coklat itu. Awalnya pabrik itu kelihatan kayak pabrik biasa ya. Sampai Willy Wonka ngebuka sebuah pintu kecil yang isinya bener-bener indah guys. Ada sebuah taman yang seolah kayak di negeri dongeng. Karena semua yang ada di taman itu terbuat dari coklat dan permen guys, bisa dimakan. Sungai dan air terjunnya juga dari lelehan coklat asli, bikin ngiler ya. Nah, di situ Willy Wonka ngebebasin tamunya buat makan apa aja. Bocil cowok yang rakus ini langsung semangat banget kan, makan rumput coklat, pohon, permen. Emaknya juga ternyata rakus, diam-diam aja coklatnya dimasukin tas, mau dibawa pulang. Nah, di taman itu ternyata kelihatan ada orang-orang kerdil gitu guys yang lagi kerja. Namanya suku Ompa-Lompa. Willy Wonka akhirnya cerita, jadi dulu waktu resep rahasianya dicuri, dia akhirnya healing kan ke pulau terpencil. Gak disangka di pulau itu dia malah ketemu sama suku Ompa-Lompa. Sehari-hari mereka tuh cuma makan ulet yang gak enak. Dan begitu tahu kalau coklat itu enak, mereka bener-bener menghargai coklat. Willy Wonka akhirnya bikin kesepakatan ngajakin suku Ompa-Lompa buat kerja di pabriknya, dan gantinya mereka boleh makan coklat kapanpun. Di saat Willy Wonka lagi fokus cerita, si bocil rakus masih aja makanin coklat gak berhenti. Sampai akhirnya dia malah kecebur dong ke sungai coklat. Ibunya panik banget, tapi katanya bocil itu gak apa-apa kok. Si ibu akhirnya dianterin Ompa-Lompa buat ketemu anaknya.
Cuma ya bocil itu jadi gugur, gak bisa lanjut keliling pabrik lagi. Setelahnya Willy Wonka ngajakin tamu-tamunya itu naik perahu. Setelah terombang-ambing di sungai coklat, perahu itu akhirnya sampai di sebuah ruangan. Di sana ternyata Willy Wonka ngelakuin banyak eksperimen makanan-makanan unik. Ada permen abadi yang gak bisa habis. Ada juga permen ajaib yang bisa bikin rambut cepet tumbuh. Dan ada permen karet spesial yang katanya rasanya bisa berubah-ubah. Nah, karena bocil cewek ambis ini suka banget sama permen karet, dia langsung mau nyoba permen karet itu. Tapi Willy Wonka nggak ngebolehin. Soalnya permen itu masih proses eksperimen kan, belum sempurna. Tapi karena bocil ini ambis, apapun yang dia mau harus dia dapetin, dia tetap nekat ngunyah permen karet itu. Sampai tiba-tiba kulit bocil itu berubah jadi biru keunguan. Bahkan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak jadi bola raksasa. Dia udah kayak buah blueberry. Ibunya juga akhirnya ngikut bocil itu dibawa sama suku Ompa-Lompa buat diperes dulu katanya. Ya jadinya bocil itu juga gugur ya, nggak bisa lanjut. Setelahnya mereka semua dibawa lagi ke ruang penyortiran kacang. Jadi semua kacang yang dipakai buat coklat Wonka ternyata dikupasin langsung sama tupai-tupai ini guys. Tupainya udah terlatih dan pinter banget, bisa ngebedain kacang yang bagus dan jelek. Kacang yang jelek bakal langsung dilempar ke lubang pembuangan. Ngeliat tupai-tupai yang lucu itu, bocil yang manja ini minta ke ayahnya kan, pengen melihara tupai. Ayahnya yang kaya langsung mau beli tupai itu ke Willy Wonka, tapi nggak bisa katanya. Bocil manja ini malah langsung nekat aja mau nangkep sendiri tupainya. Yang ada dia malah dianggap sebagai kacang jelek. Dan tupai itu langsung ngebuang dia ke lubang. Ayahnya yang mau ngecek juga didorong tupai ke lubang, langsung nyusul deh tuh. Setelahnya orang-orang yang tersisa ini dibawa ke tempat lain lagi. Kali ini Willy Wonka ngajakin mereka naik lift transparan. Kerennya lift itu bisa ngasih lihat berbagai hal indah tentang pabrik itu. Sampai ada kembang api yang meriah. Tapi di tengah perjalanan Willy Wonka tiba-tiba aja keinget sama masa lalunya. Jadi ternyata dulu karena ayahnya itu seorang dokter gigi terkenal, Willy Wonka selalu dilarang makan makanan manis. Giginya aja sampai dipasangin behel gede supaya tetap terawat. Awalnya dia cuma bisa nurut, tapi setelah nyobain coklat sekali, dia jadi ketagihan. Sejak itu Willy Wonka jadi sering banget makan makanan manis. Bahkan dia juga udah bisa bikin resep coklat sendiri. Sampai suatu hari si ayah yang tahu jadi marah kan. Dan Willy Wonka udah gak mau ngedenger larangan ayahnya. Sampai akhirnya dia nekat kabur dari rumah. Sebenarnya setelah ngambek sehari, Willy Wonka balik lagi ke rumahnya. Gak disangka ayahnya ternyata malah pindah, gak tahu kemana. Jadi sejak itu Willy Wonka udah gak pernah ketemu ayahnya lagi. Dan dia ngebangun kesuksesannya sendiri. Balik lagi ke pabrik nih ya, Willy Wonka ternyata ngajakin mereka ke ruang televisi. Dan ternyata ini ruangan paling hebat di pabrik coklat itu. Karena dia nyiptain eksperimen paling canggih yang bisa ngeluarin barang dari TV. Kayak coklat di TV nih, bisa ditarik keluar dan bisa dimakan. Nah, bocil yang super jenius ini kan tertarik banget sama hal-hal berbau teknologi. Dia jadi penasaran, bisa nggak sih dia masuk ke dalam TV? Udah dikasih tahu jangan aneh-aneh, tuh bocil malah tetap nekat. Seketika tubuhnya menghilang dan malah masuk ke dalam TV. Masalahnya sekarang gimana ngeluarinnya kan? Ya bisa sih, tapi ternyata tubuhnya malah jadi kecil. Willy Wonka akhirnya merintahin Ompa-Lompa buat ngebawa bocil itu ke ruang penarik permen supaya badannya ditarik-tarik biar melar dan jadi besar lagi. Ya, sekarang yang tersisa cuma Charlie kan. Willy Wonka ngucapin selamat karena Charlie yang terpilih buat dapetin hadiah spesial. Kali ini liftnya ngebawa mereka terbang keluar pabrik. Dari atas sana juga kelihatan ya 4 bocil yang tereliminasi keluar satu persatu. Si bocil rakus tubuhnya penuh coklat karena tadi kecebur. Si bocil ambis masih biru keunguan tuh badannya, tapi jadi lentur kayak permen karet. Si bocil kaya raya tubuhnya penuh sampah karena tadi abis dari lubang pembuangan kan. Dan si bocil jenius badannya udah membesar nih, tapi jadi panjang dan gepeng karena ditarik-tarik. Setelahnya ternyata lift itu langsung bisa nganterin Charlie dan kakeknya pulang ke rumah. Di sana Willy Wonka ngasih tahu hadiahnya. Ternyata Charlie mau dikasih pabrik coklat itu. Jadi beberapa waktu lalu Willy Wonka sadar kalau usianya mulai menua, rambutnya mulai ubanan. Makanya Willy Wonka segera nyari pewaris yang cocok buat pabrik coklatnya. Setelah nyeleksi 5 bocil tadi, Willy Wonka yakin kalau Charlie cocok jadi penerusnya.
Charlie udah senang banget, dia nggak sabar ngebawa keluarganya ke pabrik itu. Tapi Willy Wonka ngasih tahu kalau keluarga Charlie nggak boleh ikut. Charlie diminta fokus sama pabriknya dan ninggalin keluarganya. Ngedengar itu dengan yakin Charlie langsung nolak. Karena menurut dia keluarganya yang paling penting, lebih penting dari apapun. Willy Wonka heran, kok bisa Charlie nolak semua kekayaan cuma demi keluarganya. Sementara walau gagal jadi pewaris, Charlie dan keluarganya tetap hidup bahagia karena selalu bersama. Nah, Willy Wonka yang heran akhirnya datengin Charlie lagi. Dan Charlie akhirnya ngajakin Willy Wonka sebaiknya dia bertemu dan berdamai sama ayahnya. Ya udah, mereka pura-pura tuh. Ceritanya Willy Wonka mau berobat ke ayahnya yang dokter gigi kan. Si ayah belum tahu kalau itu anaknya. Dan di rumah si ayah ternyata ada banyak banget artikel kesuksesan Willy Wonka. Jadi selama ini walau hidup terpisah, sebenarnya si ayah nyesel dan selalu mendukung kesuksesan anaknya. Di situ Willy Wonka dan ayahnya akhirnya berdamai. Setelahnya Willy Wonka bisa ngerasain perasaan hangat keluarga dan dia semakin yakin ngejadiin Charlie pewaris pabriknya. Nah, tapi kali ini Charlie nggak perlu ninggalin keluarganya. Bahkan rumah mereka jadi ikut dipindah dong nih ke dalam pabrik coklat Wonka. Ya, itu tadi ceritanya. Bagus ya pesan moralnya, keluarga lebih penting dari apapun. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.